Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Bukan Perempuan Biasa. Sasi bersama Kak Nas. Iya, tadi boleh mungkin bisa diberitahukan ke pemirsa, pernah, ikut atau gabung di organisasi apa saja atau komunitas apa saja nih Kak? Silahkan. Oke, yang saya mau bagi untuk pemirsa semuanya, saya saat ini itu berkecimpung atau berpartisipasi, berkontribusi dalam komunitas yang melibatkan coach-coach di Indonesia gitu. Wow. Jadi kita itu punya komunitas di situ berisi kumpulan para coach, profesional coach ya, mulai Ini dari yang dari, Indonesia, regional Indonesia, Indonesia, seluruh Indonesia? ya Wah, luar biasa. Indonesia. Dan ada satu yang saya concern itu yang menggunakan tools points of view. Oke. Itu adalah salah satu tools yang bisa digunakan untuk membantu kita melaksanakan proses coaching gitu. Itu kayak gimana tuh? Bisa dijelasin ke Points pemirsa of view, points of view itu menggunakan alat berupa kartu, di mana kartu itu kan bercerita tentang banyak hal. Misalnya ada foto-foto, setiap orang ketika melihat satu frame, satu foto itu akan mengingatkan tentang suatu kejadian tertentu atau akan terlintas di pikirannya tentang pengalaman tertentu, kondisi tertentu, atau banyak hal. Jadi setiap orang punya perspektif yang berbeda ketika dia menatap sebuah foto gitu. Dan itu yang digunakan toolsnya di points of view. Kalau organisasi atau komunitas yang lain ini apa aja nih? Mungkin bisa sebutin poin-poinnya gitu. Saya lebih banyak terlibat Dari zaman untuk sekolah mungkin, dari kalau SMA, dari zaman kemudian sekolah kuliah ya. S1, S2 dan sebagainya. Dari zaman sekolah dulu banyak aktifnya OSIS atau PMR ya, PMR, anak PMR ya. PMR. Kalau di OSIS tidak begitu aktif saya dulu di PMR. Dan saya anaknya tidak banyak menghabiskan waktu untuk bergaul, konsennya belajar. Wah, Nah, kecuali Masya Allah. ketika saya di kuliah S1 Kak. Di S1 itu saya baru betul-betul banyak melakukan eksplorasi bersama teman-teman saya. Jadi kita aktif, banyak kegiatan lah. Entah itu yang berkaitan dengan sosial di masyarakat, berhubungan dengan anak-anak jalanan. Itu saya sangat antusias ketika seorang dosen saya mengajak untuk melibatkan kami mahasiswa ikut kegiatan-kegiatannya, pengabdian ke masyarakat. Apalagi saya suka sekali untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat, apalagi yang masyarakat pinggiran. Saya pernah berinteraksi dengan komunitas masyarakat Ekskusta juga. Iya, itu kan Itu Kak, kaum marginal banget ya betul. Kak gitu. Dan saya pernah melakukan kegiatan pendampingan. Waktu itu juga berhubungan dengan anak jalanan, kemudian perempuan wirausaha UMKM. Nah, saya juga berminat di situ Kak. Gitu. Ini ada tadi yang menarik nih, pernah menangani Ekskusta seperti itu ya. Iya. Ini itu dalam program kerelawanan ya, volunteering ya seperti itu. Iya. Itu stigma masyarakat sampai hari ini mengenai orang-orang yang kusta ataupun ekskusta di pandangan Kak Nas ini seperti apa sih? Kita kan tahu nih orang-orang zaman dulu tuh enggan banget, nggak mau banget kan dekat-dekat dengan orang kusta. Itu sebetulnya menurut pengalaman lapangan Kak Nas itu gimana sih dengan orang kusta itu? Kak. Bukan Masih cuma ya? zaman dulu, tapi sekarang pun iya. Apakah memang itu punya impact secara langsung pada saat kita berinteraksi atau gimana sih? Kalau yang namanya ekskusta, jadi kalau ekskusta sih sebenarnya tidak lagi karena mereka itu sudah steril, sudah ditangani ya. Jadi tidak ada lagi penularan. Jadi untuk yang masih berstatus aktif penyakitnya ya, dan itu memungkinkan untuk menulari orang, mereka ada tempat khususnya. Tapi kalau yang sudah bebas, mereka sebenarnya saya saling rangkul dan segala macam. Itu dan aman bahkan ya? ada satu pengalaman ketika saya itu lagi hamil Kak, ya kan, lagi hamil dan banyak berinteraksi dengan mereka.
bahkan di keluarga saya bilang, kok kamu berani sih bergaul dengan mereka? Saya bilang, insya Allah tidak, Ya, tidak, kita akan tidak lanjutkan. lagi. Ditahan dulu statementnya. Ya pemirsa dan gue NWR, kita akan kembali usaha jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Net TV Sulsel, bukan perempuan biasa. Stay tune. Welcome back on Net TV Sulsel, masih bersama saya Ridha Sir dan Kak Nas. Ya, mungkin tadi maaf nih sempat terpotong tadi ya, ada jeda. Ya, boleh dilanjutin tadi nggak mengenai fenomena ini, Iya, yang fenomena kusta ya tadi. Jadi saya terjun langsung berinteraksi dengan mereka. Saya itu sangat prihatin tentunya. Mereka banyak yang saya temukan di jalan-jalan menjadi tukang parkir, bahkan ibu-ibu perempuan banyak yang jadi tukang parkir. Itu Dan yang X ya? X ya, X. Ada yang malah jadi pengemis. Nah, yang jadi pengemis yang banyak saya temukan di jalan ini yang kemudian membuat saya agak miris gitu. Apa sih yang bisa saya lakukan meskipun itu hanya sedikit, itu tidak berimpact besar, tapi why not memulai untuk ayo bisa lo berwirausaha gitu, nah ini yang kemudian saya coba untuk dampingi mereka melakukan coaching gitu ya, secara personal maupun kelompok. Mereka itu kan ada organisasi yang mendampingi juga, namanya Permata. Jadi saya coba komunikasi dengan pengurus itu bagaimana supaya geliat-geliat untuk membangun para wirausaha, jiwa wirausahanya orang-orang yang ini. Jadi mereka yang ekskusta, jadi mereka tidak benar-benar bergantung hanya begini. Betul, ini menarik sekali. Mungkin saya akan beralih lagi ke hal yang lain lagi ya. Kita akan jumping seperti itu. Kak Nas ini kan saya percaya bahwa sesuai dengan kurikulum vitanya nih ya, itu banyak banget mobilitas, banyak pengalaman, pencapaian seperti itu. Kalau pendidikan non formal selain pendidikan formal ini ada nggak seperti itu? Ya, jadi saya di tengah rutinitas saya berperan sebagai pengabdi masyarakat, pengabdi pemerintah ya. Saya juga berperan sebagai seorang ibu rumah tangga. Wah, ya, istri. Hebat. Tentu saya juga menyisihkan waktu saya untuk me time dong Kak, gitu, supaya semuanya jadi harmonis gitu lah. Jadi saya tetap bisa bahagia. Me time-nya boleh tahu nggak kayak gimana? Ya, nah ini yang saya mau bagi. Perempuan itu sangat penting dan harus wajib hukumnya untuk memiliki me time. Me time bagi perempuan banyak yang pergi ke salon, ya nggak salah gitu ya. Tergantung orientasi hidup. Ada yang hang out, jalan bareng teman-teman nge-mall. Saya termasuk perempuan yang sangat jarang menyentuh mall. Jalan-jalan ke mall itu sangat jarang Kak. Gitu. Berarti naik mall, masuk mall ini memang kadang lupa karena nggak tahu ini kemana, biasanya di mana, kayak gitu ya? Iya. Masih dicari-cari gitu ya? Bayangkan, kita ada di Kota Makassar, mall itu bagus kalau dalam 1 bulan sekali saya. Oke, coba lanjut nih me time-nya, lanjut ke me time-nya gimana? Kalau saya me time-nya ya karena saya memang profesinya menuntut dan butuh untuk baca banyak literatur, ya membaca lah. Memiliki kesempatan untuk membaca jurnal, buku referensi itu luar biasa nih, sangat berharga waktu itu menurut saya. Nah selain itu saya juga butuh untuk terus mengupgrade diri, gitu ya. Di psikologi kita banyak menggunakan teori-teori dari Barat dan segala macam, ya, yang ilmu itu bebas ilmu ya, bebas nilai ya. Tapi kemudian saya berpikir kesini-sini, saya berpikir saya butuh ilmu yang kemudian itu bisa terus mendekatkan saya sama Allah, membuat saya bisa belajar menimba ilmu tentang agama saya. Itu jadinya kemana tuh? Nah pada saat, dan ini real ya Kak, saya alami pada saat hati saya terus banyak bertanya, saya mau belajar. Nah kalau di psikologi itu ada namanya psikologi Islam Kak. Saya itu sudah mulai banyak, setelah sekian lama belajar psikologi, itu saya kemudian di masa pandemi, menjelang masa pandemi itu sudah mulai sangat
meluangkan waktu untuk Mhm. menimba ilmu nih Mhm. di psikologi Islam. Mhm. Dengan baca referensinya, ikut-ikut workshopnya dan segala macam. Nah, pada saat pencarian saya itu saya kemudian diperkenalkan sama seorang tokoh Mhm. namanya, Mhm. saya sebut nama saja Boleh ya, boleh. boleh di browsing Mhm. gitu. Banyak ininya di YouTube, konten-kontennya di YouTube. Namanya itu Pak Tubagus. Tubagus Ah, Wahyudi. Pak, itu bagus Kemudian yang disebut Om Bagus ya? Om Bagus, Oke, benar. tapi kita akan lanjutkan dulu ya siapa beliau. Kita akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Net TV, TV masa kini. Kita tiba di segmen penghujung atau segmen kelima, pemirsa. Aduh, sayang sekali masih pengen ngobrol panjang, tapi apa daya ya. Tapi senang banget bisa ngobrol sama Kak Nas ini dari bidang psikologi ya. Oke, tadi saya mendengar kalimat terakhir ini ada Pak Tubagus atau Ya, biasa disebut sebagai Om Om Bagus. Bagus. Oke, boleh dijelasin apa sih hubungannya dengan pencarian menuntut ilmu dengan Om Bagus ini? Apa sih hubungannya tadi, Kak? Ya, jadi setelah saya diperkenalkan sama tokoh Mhm. itu, saya coba browsing Mhm. dan ternyata beliau itu punya komunitas, Mhm. punya apa ya, pendidikan sekolah Mhm. dan itu gratis. Iya, gratis. Saya bilang, wow, gratis. Dan itu sekolah, setelah saya browsing itu sekolah motivator, Wow. motivator. Jadi saya kan memang apa ya, banyak lah sekolah motivator itu Mungkin banyak pemirsa gitu ya. penasaran di rumah, gimana sih cara daftarnya? Nah, Kalau pengen sekolah masuk ke benar, sekolah motivator Om Bagus itu? sekolah motivator. Nah, saya kemudian cari gimana nih caranya itu. Mhm. Mhm. Motivator itu tapi dia apa ya, concern Mhm. mendalami ilmu-ilmu dan mengaitkannya dengan ilmu Mhm. keagamaan ya, Mhm. Islam Mhm. utamanya, mendekatkan kita pada Allah pastinya. Nah, itu kemudian saya memilih untuk masuk ke situ dan saya coba browsing, oh ternyata saya tanya ke teman, Mhm. ke kakak nih, sebenarnya ternyata kakak saya itu sudah duluan. Ah, Nah, oke. ikut seminar. Jadi kalau mau masuk ke, nama sekolahnya itu KAFI, Mhm. KAFI Motivator School. Oke. Kalau di Makassar itu sudah dibuka, alhamdulillahnya. Di Makassar itu ada KAFI Halida Motivator School. Wah, luar Gitu. Ikut biasa. seminarnya kalau mau Iya, kalau nggak tahu salah ini ya. bakalan ada bulan Agustus ya, Ada Kak, denger-denger dari teman-teman iya kayak gitu. benar. Iya, Akan ada di betul. seminar bulan Agustus sih rencananya Iya, ya. insya Allah. By the way, kalau berbicara mengenai Kak Nas nih, apa sih mimpi-mimpi yang ingin diwujudkan? Mimpi. Ya, Kalau bicara mimpi itu banyak sekali. boleh Ya, disebutkan poin-poinnya nggak? Beberapa aja gitu ya, ke banyak. pemirsa. Mimpi yang pertama ya tentu ingin menularkan energi positif lah. Itu mimpi terbesar saya, ingin menularkan energi positif ke masyarakat. Jadi orang yang bermanfaat. Di mana saya ada, saya bisa memberi manfaat untuk orang-orang di sekeliling saya, untuk masyarakat luas gitu. Eh, Juga termasuk kalau sekolah S3 lagi Wah, itu satu amin. mimpi, dan tapi lebih dari itu ketika saya lulus saya tentunya ya lebih concern lagi nih, apa, meningkatkan empowering me gitu ya, empowering myself untuk ini, untuk bisa lebih berdaya bermanfaat di masyarakat tentunya. Dan saya pengen sekali, kalau misalnya tidak bisa membangun sekolah sendiri nih Kak, karena saya ada Amin. sudah berada di KAFI, Betul. saya ingin KAFI ini menjadi besar Amin. bukan cuma di Makassar tapi di Indonesia Timur, karena Amin. kalau di Indonesia Barat kan sudah ada ya. Sudah ada. Gitu. Di Indonesia Timur aja kan baru pertama kali nih dibuka di Makassar. Betul. Jadi saya ingin ini besar dan menularkan energi positif, membangun jiwa-jiwa yang memiliki karakter yang kuat Dan untuk religius juga ya. memotivasi banyak orang. Ya tentunya dengan konsep agama yang kuat. Iya, Gitu ya. lagi akhir kata, saya Redi Asari dan seluruh kerabat kerja Net TV Sulsel pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di episode selanjutnya dalam program Bukan Perempuan Biasa. Dah.